Tahdzibul Akhlaq. Judul baru penyakit hati nomor 9, riya, sudah selesai. Terakhir pembahasan tentang riya itu adalah ikhlas, di mana ikhlas itu adalah antinya, kebalikannya, obatnya, mengobatinya obat atau antinya, lawannya gitu ya. Penyakit hati riya itu adalah ikhlas. Ikhlas itu kalau dalam ibadah mahdhah berarti ada dua gitu yang harus ikhlas ya, yaitu niat dan kaifiyat. Nah, karena definisi dari ikhlas itu adalah memurnikan, ya, membersihkan selain dari Allah, selain karena Allah, selain dari Allah, itu ya. Nah, sekarang yang baru yang penyakit hati nomor 10 yaitu ujub. Imam Al-Ghazali berkata, innal ujuba mazmumun fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ujub itu dicela gitu ya. Ujub itu dicela. Artinya ujub itu sesuatu yang sangat buruk lahnya. Ujub itu sesuatu yang buruk ya. Yang dimana ujub ini dinyatakan ya, dicela, dinyatakan buruk, dinyatakan sesuatu yang tercela. Itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya di dalam surat At-Taubah. Ini ayat ininya berkaitan dengan ujub. Meskipun apa itu ujubnya belum di sini nih ya. Atau ujub itu kurang lebihnya. Secara singkat saja dulu. Ujub itu tidak ininya nih ya. Ujub itu merasa mampu tanpa bantuan Allah. Nah, nantinya demikian gitunya yang disebut ujub itu merasa mampu itu tanpa bantuan Allah. Dalam segala hal berarti nantinya merasa mampu tanpa bantuan Allah. Nah, di mana ujub ini nantinya ujub ini adalah bibit dari al-kibru. Al-kibru itu lanjutannya kepada takabur. Jadi ujub dulu gitu ya, ujub. Kemudian ujub ini bibit itulah dari yang namanya al-kibru. Al-kibru ini al-kibru ini lanjutannya gitu ya. Atau al-kibru itu sebagai apalah sebutannya, bahan itu untuk takabur. Nah, akar permasalahannya, hal yang paling mendasarnya adalah di sini nih ujub ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat alaikumul ardu bima rahubat
summa wallaitu mudbirin. Ini contohnya di ayat ini contoh apa namanya ujub. Sungguh Allah telah menolong, ya, sungguh Allah telah menolong di banyak tempat pada waktu pertempuran, pada waktu peperangan. Ya, sungguh Allah telah menolong banyak. Allah sudah banyak menolong kamu. Ya, wahai ini yang dimaksud kalian di sini adalah orang yang beriman, ya, di banyak peperangan, di banyak medan perang. Nah, ini yang ini nih khusus nih sampai disebutnya wa yauma Hunainin, dan termasuk perang Hunain, perang Hunain. Ya, wa yauma Hunainin, dan pada waktu perang Hunain Allah juga menolong. Khusus disebut di sini, ya. Sungguh Allah telah banyak menolong, yaitu menolong orang kalian, ya, orang yang beriman. Allah banyak menolong kalian di banyak peperangan, di banyak pertempuran, ya, di banyak medan perang. Dan ingatlah yang ini nih, yang ujungnya itu di sini, ketika perang Hunain. Nah, di sini ada ujub yang masuk ke dalam orang-orang yang beriman. Iz a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah pasukan kalian itu a'jaba, iya ya bahasa Arab, a'jaba membuat ujub, a'jaba yu'jibu, ya, membuat ujub. Ketika kasratukum, jumlah pasukan kalian yang banyak itu membuat kalian menjadi ujub. Falam tugni ankum syai'an, ternyata itu tidak tidak menolong lah. Ternyata itu tidak berpengaruh, itu tidak menolong. Wadaqat alaikumul ardu, dan bumi itu terasa sempit bagi kalian. Summa wallaitu mudbirin, kemudian kalian lari tunggang langgang. Kayaknya ini ayat tentang ujub seperti ini nih. Ini contoh gitu, ya. Contoh kejadian ujub dulu pernah dialami oleh para sahabat. Dan ayatnya sekali lagi nih, ya, sungguh Allah telah banyak menolong kalian wahai orang yang beriman, ya, banyak menolong kalian di banyak medan pertempuran. Dan ingatlah di salah satunya, ya, perang Hunain, ketika jumlah pasukan kalian, ya, kalian itu membuat kalian ujub. Karena jumlahnya sangat banyak, berartinya jumlah pasukannya sangat banyak. Falam tugni ankum syai'an, dan ternyata itu tidak berpengaruh, tidak menolong lahnya secara mestinya jadi kekuatan besar, jumlah pasukan yang besar mestinya itu menjadi kekuatan yang besarnya dalam peperangan. Ini malah tidak berpengaruh, tidak menolong. Bumi terasa menjadi sempit, kemudian orang-orang yang beriman di ayat ini, ya, kemudian kalian itu lari tunggang langgang. Nah, perang Hunain ini, ya, perang Hunain itu atau diisi aja nih, ya, yang berkaitan dengan masalah ujubnya. Perang Hunain itu jumlah pasukan kaum muslimin, ya, jumlah pasukan orang-orang yang beriman atau jumlah pasukan para sahabat itu 12.000 orang. Ya, jumlah pasukannya itu, ya, 12.000 orang. Sementara musuhnya
atau berhadapan dengan orang-orang kafir yang jumlahnya 4.000 orang. Nah, coba ini ke biasanya di yang dikenal itu jumlah pasukan Rasulullah SAW atau jumlah pasukan kaum muslimin itu selalu lebih sedikit. Biasanya malah sebaliknya, sepertiga gitunya, 100 banding lawan 300. 300 orang lawan 900.000 orang, tapi selalu menang. Nah, pada waktu perang Hunain ini jumlah pasukan kaum muslimin itu sudah cukup banyak jumlahnya. Mengerahkan 12.000 pasukan, 12.000 tentara melawan kaum kafirin saat itu ya, yang menjadi musuhnya di medan perang sebanyak 4.000 orang. Mestinya justru perang itu nggak lama lah, mestinya ya. Nggak lama pasukan kaum musliminnya 12.000, musuhnya orang kafir hanya 4.000. Yang ngalah itu suka lupa lupa mencatat nih ya. Itu ayat yang menerangkan bahwa anggaplah sebut orang Islam ya, ketika berperang seperti ini. Orang Islam kalau dulu para sahabat gitu ya. Orang Islam itu kekuatannya itu, satu orang Islam itu sebanding dengan 10 orang musuh. 1:10, ini satu orang Islam itu kekuatannya sama dengan 10 orang kafir. Saya lupa lagi ada dua, kalau nggak salahnya ada 2 atau ayat yang demikian dalam surat Muhammad gitu, surat perang itu, surat Al-Qital atau lupa lagi lah, yang intinya demikian bahwa satu orang yang sabar ya, satu orang yang sabar nih di dalam peperangan itu sebanding dengan 10 orang musuh. Maka ketika perang pasukan Rasulullah SAW, pasukan kaum muslimin 300 orang, musuhnya 900, itu kan hanya 1:3. Seimbangnya itu ya sama, seimbangnya itu kalau 1:10 atau 1:3 pasti menang, artinya ya dengan kekuatan demikian, yaitu pasukan kaum muslimin di dalam ayatnya tadi disebut mereka orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar itu kan, orang yang sabar ketika berperang itu orang yang seperti apa? Ya, orang yang sabar ketika berperang itu adalah orang yang berani, tidak ada rasa takut sama sekali gitu ya, dalam berperangnya itu tidak ada rasa takut sama sekali. Dan beraninya ini dilandasi dengan bahwa ini perintah agama, ini melaksanakan perintah Allah, di mana Allah menjanjikan kemenangan. Di mana Allah menjanjikan kemenangan secara bagi kaum muslimin, adapun secara individunya bisa jadi mati orang, termasuk orang yang gugur di medan perang, malah itu yang paling diinginkan. Atau kalaupun tidak gugur di medan perang, maka akan pulang membawa kemenangan dan mendapatkan ghanimah. Puguh atau seru banget perang nangge. Nah, dengan semangat itu yang sabar yang di dalam perang itu, maka keberaniannya itu benar-benar pol gitu, tidak ada rasa takut sama sekali. Keberanian dengan landasan bahwa ini diperintah oleh Allah, ini perintah agama, dengan oleh Allah dijanjikan yang demikian. Pasti menang gitu perangnya secara keseluruhannya, artinya kaum muslimin pasti menang melawan kafir. Adapun secara individunya ada sahabat yang gugur di medan perang, iyalah pasti kalau perang mau memakan korban.
Nah, kalaupun gugur di medan perang, itu yang paling diinginkan oleh mereka yang oleh para sahabat yang pergi berperang ya, menginginkan mati syahid, mengharapkan mati syahid, meskipun itu bukan tujuan. Atau kalau tidak mati syahid, Allah menjanjikan pahala yang sangat besar dan mendapatkan ghanimah. Nah, sehingga para sahabat yang berangkat perangnya itu seperti itu kekuatan seorang muslimin itu sebanding dengan 10 orang musuh. Nah, kalau yang ini yang terjadi di perang Hunain, karena pasukan jumlah yang besar mereka lupa ujub nama. Mereka lupa kepada Allah. Mereka merasa yakin perangnya pasti menang dengan berpegang kepada jumlah pasukan. Mereka berapa orang, kemudian musuhnya kaum kafirinnya berapa. Mereka lupa kepada Allah. Ya, makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa yang disebut ujub itu merasa mampu tanpa bantuan Allah. Tata sebut ujub. Nah, ini yang contohnya kaum muslimin saat itu jumlahnya 12.000 orang. Mereka merasa mampu mengalahkan musuhnya kaum kafirin, pasti menang perang saat itu melawan kafirinnya dengan asumsi bahwa jumlah pasukan mereka 12.000 orang, musuhnya hanya 4.000 orang. Mereka lupa kepada Allah. Mereka lupa kepada Allah itu padahal mereka kan sering, makanya di awalnya, dan sungguh kami telah menolong kalian di banyak peperangan. Padahal jumlah pasukan kaum muslimin itu lebih sedikit. Jumlah pasukan kaum muslimin lebih sedikit. Allah memberi pertolongan sehingga bisa menang. Nah, kalau orang kafir yang belum jumlahnya lebih sedikit bisa mengalahkan kaum muslimin yang banyak enggak? Coba sekali lagi. Sungguh Allah telah menolong kamu di banyak peperangan. Padahal kebanyakan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu jumlah pasukan mereka lebih sedikit, tapi mereka menang. Padahal jumlah kafir kan lebih banyak. Kenapa bisa demikian? Ini kan ayatnya, sungguh Allah telah menolong kamu. Eta geningan karena pertolongan Allah kan? Karena pertolongan Allah kaum muslimin menang, padahal jumlah pasukannya lebih sedikit karena Allah memberi pertolongan. Itu awalnya, coba ayat yang Taubah 25 ini ya. Sungguh Allah telah menolong kaliannya orang-orang kaum muslimin, orang yang beriman di banyak medan perang. Padahal seringkali jumlah pasukan kaum muslimin itu lebih sedikit. Kenapa bisa menang? Padahal kalau hitungan di atas kertas, hitungan matematis atau hitungan kasar sebutannya pasti kalah karena jumlah pasukannya lebih sedikit, tapi menang. Kenapa bisa demikian? Allah telah menolong kamu di banyak medan peperangan. Nah, sekarang ketika perang Hunain, jumlah pasukan kaum muslimin lebih banyak, yaitu 12.000 orang. Jumlah musuhnya orang-orang kafir 4.000 orang. Pasti menang nggak? Ya, pasti menang nggak perangnya?
Ya, artinya di sini tanpa pertolongan Allah, kenyataannya seperti ini. Tanpa pertolongan Allah, kenyataannya seperti ini. Ya, dan ingatlah ketika perang Hunain, ketika jumlah kalian yang besar itu membuat kalian ujub. Jumlah pasukan yang besar itu membuat kalian ujub. Padahal atau sesungguhnya jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna. Jumlah yang banyak itu tidak menolong. Bumi yang luas itu terasa sempit. Nah, artinya kaum muslimin, bumi yang luas terasa sempit itu artinya saat itunya kaum muslimin menghadapi kenyataan yang sulit, menghadapi situasi yang berat. Hampir kalah nih di ujung ayatnya. Kemudian kalian lari tunggang langgang padahal 12.000 orang. Nah, lanjutannya, nah ini kemudian Allah menolong ya. Cek Allah teh, bohongan atuh, kenapa lupa kepada Allah, merasa perang pasti menang karena jumlah pasukannya lebih besar, lebih banyak. 12.000 melawan 4.000, muncullah ujub, menganggap yakin hanya berdasarkan jumlahnya saja mereka yakin perang ini pasti menang. Mereka lupa padahal di setiap peperangan itu mereka meraih kemenangan itu karena pertolongan Allah. Nah, di sini di kejadian ini, pada kejadian perang Hunain itu orang-orang kaum muslimin lupa mereka lupa bahwa setiap kali berperang mereka bisa memenangkannya karena pertolongan dari Allah. Nah, pada saat perang Hunain ini artinya ada sesuatu nih yang membuat mereka ujub, ada sesuatu yang membuat mereka lupa. Ya, ada sesuatu yang membuat mereka lupa bahwa setiap berperang mereka meraih kemenangan itu karena pertolongan Allah. Nah, sekarang di sini mereka lupa merasa mampu mengalahkan musuh tanpa pertolongan dari Allah. Karena menurut mereka berdasarkan perhitungan jumlah pasukan, perang ini pasti menang, mungkin juga bahkan bisa dimenangkan dengan mudah. Mungkin mereka berpikir demikian, 4.000 orang lah, kita 12.000. Seolah-olah di dalam pikiran para sahabat itu saat itu mustahil, mana bisa kalah. Dulu saja kan setiap kali yang sebelum-sebelumnya saja kan setiap kali berperang jumlah pasukan kita sedikit selalu menang, apalagi sekarang. Tata ujub dehnya merasa mampu akan sesuatu tanpa bantuan Allah. Itunya yang namanya ujub. Nah, kemudian di ayat 26-nya ya kan kasihan juga. Kasihan juga 12.000 lari terbirit-birit coba dikejar oleh yang 4.000 orang. Nah, di ayat 26-nya summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha wa azzabal ladzina kafaru wa zalika jazaul kafirin. Jadi tetap saja Allah tidak mengizinkan orang kafir itu memenangkan peperangan. Ya, Allah tidak mengizinkannya orang kafir itu menang itu dalam perangnya. Asal berarti ya asal orang Islam nah sudah. Mereka ini para sahabat yang berperang itu semuanya itu atas dasar melaksanakan perintah Allah. Hanya ketika perang Hunain muncul ujub, bukan niat yang berubah. Bukan niatnya yang berubah.
Para sahabat tetap gitu pergi berangkat perang itu dengan niat membela agama Allah, menegakkan Islam, melaksanakan perintah Allah. Hanya tadi tengah-tengah ketika berhadapannya dengan kaum mana, Hunain itu nama tempat. Perang Khaybar itu nama tempat, perang Tabuk itu nama tempat, Tabuk nama kota. Ini perang Hunain di Hunain terjadinya. Jadi melawan kaum kafir di satu tempat di satu tempat yang namanya Hunain. Ternyata kan mereka lupa nih, kena oleh ujub. Bukan niat perangnya yang berubah, tapi mereka merasa mampu. Mereka merasa mampu. Artinya kan merasa mampu di sini, mampu dengan mengandalkan kekuatan dirinya, mampu dengan mengandalkan kemampuan dirinya. Tanpa bantuan Allah, tak ujub nama. Merasa mampu gitu ya, merasa mampu akan sesuatu itu tanpa bantuan Allah. Nah, di sini di ayat ke-26-nya kemudian Allah menurunkan ketenangan. Lalu sudah lari terbirit-birit ngerakeun atuh. Disebut ngerakeun teh 12.000 gitu dikejar-kejar oleh yang 4.000 orang. Pan ngerakeun teh meureun jadi udag gitu. 12.000 orang kurang banyak gimana itu pasukannya ya. Melawan orang kafir Hunain yang jumlahnya 4.000. Ternyata mereka di ayat tadi disebutkannya di ayat 25-nya. Kemudian kalian itu lari tunggang langgang di terjemahnya nih. Lari tunggang langgang, lari terbirit-birit. Di ayat 26-nya kemudian Allah memberikan ketenangan kepada Rasulullah dan juga kepada orang-orang yang beriman. Taku iyo geningan tah. Ieu nama wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan bala tentara kurung, yaitu para malaikat yang tidak terlihat oleh kalian. Daku eta menang nama tak menang perang nama, ternyata Allah menurunkan tentara para malaikat yang tidak nampak. Murukanana wow itu hebat, padahal ku malaikat tadi takolan sirahna hiji-hiji itu golepak ku malaikat tadi gituan ketinggali kan tidak nampak. Nah kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentaranya para malaikat yang tidak terlihat oleh kamu. Dan Allah pun menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Tatah ujub namanya ayat ini contoh ujub, yaitu pada perang Hunain para sahabat lupa bahwa setiap kali berperang itu mereka itu meraih kemenangan karena bantuan Allah. Mereka lupa akan hal tersebut. Ketika perang Hunain itu mereka yakin menang juga karena setiap kali perang kan menang. Mereka waktu perang Hunain mereka yakin juga perang ini akan menang, tapi bukan karena bantuan Allah. Yakin menangnya itu karena mereka memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak melawan jumlah pasukan yang sepertiganya ya. Kenyataannya sebutnya oleh Allah dibiarkan. Allah tidak memberi pertolongan. Ternyata mereka kalah lah gitu, mereka intinya ya. Ternyata mereka kalah kan. Mereka lari tunggang langgang. Nah barulah menurut ayat 26-nya tadi Allah menurunkan ketenangan, memberikan ketenangan kepada Rasulnya, kepada kaum mukminin, dan Allah menurunkan pasukan tentara
yaitu para malaikat yang tidak terlihat, yang tidak nampak oleh manusia. Nah, padahal kan itu kan yang membunuh, itu kan yang membunuh, itu yang membunuh, yang mengalahkan gitulah. Yang mengalahkan kaum kafirin saat itu adalah Allah menurunkan bantuan berupa bala tentara dari kalangan malaikat. Kemudian satu lagi, ini nih mereka seperti ini nih, di sini ada disebutkan begini nih ya. Ketika mau berperang, para sahabat kaum muslimin saat itu kan jumlahnya 12.000 orang melawan kaum kafir Hunain jumlahnya 4.000 orang. Nah, jumlah itu yang membuat mereka lupa kepada pertolongan Allah, sehingga ada yang mengatakan lan nuglaba al yauma min killatin. Ya, kami pasti tidak akan kalah, kami pasti akan menang, artinya ya. Ada yang mengatakan demikian nih para sahabat, lan nuglaba al yauma min killatin. Kami pasti hari ini tidak akan bisa dikalahkan oleh mereka, oleh musuh yang jumlahnya sedikit. Falam takun tilkal kasratul lati ajabatkum wa gharatkum kafiyatan. Ternyata jumlah yang banyak yang membuat mereka ujub dan menipu. Tayanya jumlah itu membuat mereka ujub dan jumlah yang banyak itu menipu mereka, sehingga itu tidak disebut nantinya, sehingga hal itu tidak signifikan lah itunya, memberikan pertolongan. Balam tadfa'ankum syai'an min aril ghalabi. Justru yang dialami oleh para sahabat saat itu adalah hal yang memalukan, yaitu kalah oleh jumlah pasukan yang lebih sedikit. Jabak kafir dinya, mereka itu orang-orang kafir, pasukannya lebih sedikit, tapi bisa mengalahkan kaum muslimin yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Sementara di ayat yang tadi Allah menyebutkan satu orang yang bersabar itu kekuatannya sama dengan 10 orang musyrik. Satu orang yang sabar itu kekuatannya sama dengan 10 orang kafir. Jadi mestinya kalau kaum muslimin itu jumlahnya 1000, lalu musuhnya orang kafir 5.000, mau rame perang itu dah. Artinya kaum muslimin ini kekuatannya 2 kali lipat dari ini. Hitungan yang barusan coba begininya. Orang yang bersabar itu kekuatannya 10 kali lipat orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi kalau 1 lawan 10 baru seimbang gitu kan ininya. Kalau 1 lawan 10 baru seimbang. Kalau pasukan kaum muslimin 1000 itu seimbangnya dengan musuh berapa orang? 10.000 berarti kalau kaum musliminnya 1000, musuhnya orang kafir 10.000. Kakara rame perang teh seimbang. Kaum muslimin 1000, musuhnya 5.000, mau rame. Berarti ini kan 2:1, berarti kan kekuatannya kaum muslimin 10.000, kaum kan seolah-olah 10.000, kaum muslimin seolah-olah 10.000, mereka 5.000, udah terame berarti perang teh gitulah, terame teh ente naon ya, ente rongkah bahasa Sunda nama perang teh ronggah gitu naon ya, kan 2:1. Kalau 1000 lawan 10.000, eta mah nya gitulah 50-50 teh mah, lamun ini mana yang menang ya, itu baru sama kuat. Bisa draw lah mun teu aya nu didiskualifikasi. Mun aya nu didiskualifikasi tah eta mah
gelarnya dicopot eta mah dinyatakan kalah. Ya, rame lah mun gitu mah. Iya mengerakeun ieu. Maka tidak bisa tadinya tidak menolong, ternyata jumlah semata-mata karena jumlah pasukan lebih banyak lebih besar tidak menolong sama sekali. Saat itu kaum muslimin tidak bisa mengelak dari kekalahan yang memalukan. Kekalahan yang memalukannya itu karena jumlahnya juga saat itu 3 kali lipat lebih banyak. Sementara sebelum-sebelumnya biasanya jumlah pasukan kaum muslimin itu lebih sedikit tapi menang. Kenapa ini ketika jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak malah kalah? Ya ada apa? Tanya penjelasan dari Allah, yaitu di ayat ke-25 tadi, sungguh Allah telah menolong orang-orang yang beriman dalam peperangan, itulah yang menyebabkan mereka menang. Ya, Allah memberi pertolongan, Allah lah yang menolong di setiap kali orang-orang yang beriman itu berperang. Nah di ayat ini kemudian Allah menyebut-nyebut, ingatlah waktu perang Hunain, yaitu kalian yang membanggakan jumlah pasukan yang banyak, ternyata tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu karena kalah gitu kenyataannya. Kemudian Allah memberi ketenangan ke dalam hati Rasulullah dan kaum mukminin, dan juga Allah menurunkan bala tentara sepasukan malaikat yang Allah perintahkan untuk menolong kaum muslimin dalam perang Hunain ini. Ya, kemudian situasinya jadi terbalik. Pada akhirnya kaum muslimin lah yang menang setelah itu pun setelah Allah memberikan ketenangan ke dalam hati Rasulullah dan kaum mukminin dan kaum muslimin para sahabat, dan juga Allah menurunkan bantuan bala tentara dari kalangan malaikat. Dan juga nih di ayat ke-26-nya ya, Allah hendak menimbakan azab kepada orang-orang kafir karena memang itulah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, kemudian yang kedua, ayat kedua tentang ujub. Nah, ayat yang kedua tentang ujub yaitu di surat Al-Hasyr ayat 2. Ya, Al-Hasyr ayat 2, Al-Hasyr ayat 50 surat ke-59. Ini potongannya ya, yang dimuat di dalam kitab ini potongannya. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil albab. Dan mereka mengira, orang-orang kafir nih, dan mereka mengira, orang-orang kafir mengira bahwa mereka bisa selamat dan terlindungi itu oleh benteng-benteng yang kuat. Nah, ini orang kafir nih ya. Mereka mengira iya. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahlul kitab. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Nah ini mereka merasa yakinnya bahwa benteng-benteng mereka itu akan menghalangi mereka dari azab Allah.
Fa'atahumullahu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah mendatangi mereka, kemudian siksanya, kemudian azab Allah datang mendatangi mereka min haitsu la yahtasib, dari jalan atau dengan cara di luar perhitungan mereka. Artinya mereka yakin akan mereka merasa yakin akan terbebas itu dari azab Allah karena mereka berada di dalam bangunan yang bentengnya kokoh. Nah ini ujungnya di sini nih ya. Mereka merasa yakin bahwa mereka itu akan terbebas, tidak akan kena oleh azab Allahnya karena mereka berada di dalam benteng yang kokoh. Fa'atahumullahu, kemudian Allah, azab Allah di sini maksudnya ya, fa'atahumullahu min haitsu la yahtasib. Kemudian azab Allah itu mendatangi mereka dengan di luar dugaan lah gitu. Artinya sama sekali tidak terpikir oleh mereka. Ya karena menurut perhitungan manusia mereka itu aman gitu karena ada di dalam bangunan yang bentengnya itu sangat kokoh. Kemudian azab dari Allah itu datang kepada mereka min haitsu la yahtasib, itu maksudnya di luar perhitungan, di luar perkiraan, tidak diduga sama sekali. Azab Allah itu datang juga kepada mereka dan dengan cara yang menurut mereka ini di luar jangkauan kemampuan manusia. Ini kata min haitsu la yahtasibnya begini nih ya. Ini di redaksi ayatnya itu summa yang ini nih yang fa'atahum ya, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Kemudian azab Allah itu datang kepada mereka min haitsu lam yahtasibu, dari arah yang tidak mereka sangka sama sekali. Nah, artinya ini yang disebut min haitsu lam yahtasibu itu karena di sini ini nih ujubnya itu di sini. Merasa aman dari azab Allah karena mereka berada di dalam bangunan yang bentengnya kokoh. Ternyata kan azab Allah itu datang kepada mereka dari jalan atau dengan cara yang di luar perhitungan mereka. Nah ini artinya ya bahwa ya di luar perhitungan, tidak disangka-sangka, di luar jangkauan, tidak bisa masuk akal gitulahnya. Di luar logika, seperti yang ini kaum terdahulu juga ketika Allah mengazab mereka itu dengan cara seperti apa? Dengan cara yang tidak disangka oleh mereka. Di luar perhitungan, di luar dugaan, tidak disangka, tidak diduga. Misalnya kaum Nabi Lut, apa orang mengira? Apa ada akal saat itu yang menduga, memperkirakan bahwa ada banjir di tengah gurun? Bahkan banjirnya itu sampai menenggelamkan gunung. Itu aja ini banjir di Nabi Nuh di Arab. Nabi Nuh kan di Arab pan gurun. Hayang cai segelas gehese. Ya Nabi Nuh itu di Arabnya, bahkan Arabnya itu Arab Saudi lah mun ayeuna mah di kawasan gurun. Allah memerintahkan buat perahu karena aku akan mengazab mereka dengan banjir yang besar. Nabi Nuh mau coba tanya gitulahnya. Nabi Nuh enggak banyak bertanya, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah orang-orang kaumnya yang tidak beriman, mereka meledek, mereka mengejek. Kamu membuat apa? Membuat perahu
Ari ieu rek lalayaran di mana? Itu rek ngadayungna di mana? Nya perahu itu mau dipakai di mana? Nah, itu kan logika teu kaharti jelema gelo. Kesimpulan nanti gitu. Nya kaumnya gitu aja menyimpulkan, nah bener halu ya maksudnya. Wah, Nabi Nuh halu cenah ieu mah murukan dia sih. Emang dia tuh anak pantai apa? Halu cenah ieu mah nyeun parahu di gurun geus lieur. Tapi Nabi Nuh kan menyampaikan akan ada azab dari Allah berupa banjir yang besar. Orang-orang yang kafirnya ya dasar memang sejak awal mereka tidak percaya. Ya semakin mereka semakin tidak percaya. Bener ya halu bener ya nama. Seliur jenjen parahu di gurun. Kan ini ternyata ya ada apa eta min haitsu layah tasib deh. Min haitsu layah tasib deh, akal tidak akan mampu menjangkau. Kekeh di pikiran ge kayak azab berupa banjir yang besar, airnya dari mana? Itu logika nggak bisa menerima, nggak masuk akal, nggak masuk logika. Nah, ternyata kan, ya benar lah, kalau apa yang difirmankan Allah itu pasti benar. Ternyata ketika sampai saatnya azab itu, ketika waktunya gitunya, ketika waktunya azab itu datang, muncullah lubang besar, muncul lubang besarnya di tengah gurun, muncul lubang besar gitu di tengah gurun, entah diameternya berapa kilometer, mun diurang malah. Ya diameter muncul lubang besar seperti sinkhole sepertinya air permukaan yang amblas itu kan, kemudian muncullah lubang yang besar, dari sanalah muncul air dan juga disertai hujan badai yang sangat besar. Nah ini yang di luar dugaan, yang di luar dugaan, tidak diperkirakan sama sekali, tidak terjangkau oleh kecerdasan manusia. Tapi haitsu layah tasib teh moal kaharti moal ku jelema mah. Ya tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami oleh kecerdasan manusia. Eta disebut min haitsu layah tasib teh. Tak kaitanana jeung ieu tadi surat At-Tolaq ayat 2 dan ayat 3. Ini agak melebar sedikitnya. Itu yang Allah memerintahkan menetapkan syarat man yattaqillah, ya barang siapa diterjemah takwa kepada Allah, takwa nawae kudu dijelaskeun. Barang siapa takwa kepada Allah, takwa teh naon? Kudu dijelaskeun jeung eta teh takwa teh jeung panjang penjelasanna ge. Yaj'allahu makhraja, Allah pasti memberi jalan keluar bagi setiap masalah. Padahal kan hidup manusia ini isinya semuanya masalah, dari yang terkecil sampai yang terbesar lah. Dari yang terkecil sampai yang terbesar semuanya ini masalah yang harus diselesaikan. Dan satu lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, gitu Allah memberi rezeki kepada manusia kepada orang yang bertakwa. Allah memberi rezeki kepada orang yang bertakwa min haitsu la yahtasib, moal kaharti tidak masuk akal, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dikejar oleh kecerdasan manusia. Sehingga tadi lamun benar-benar di pikiran mah, wah malah banjir besar di tengah gurun seperti ini, kumaha carana, air dari mana? Tak akal manusia mah gitu, tidak akan sampai. Ternyata kan dengan cara ini kan yang disebut min haitsu la yahtasib, dengan cara yang benar ini tidak akan terpikirkan oleh manusia. Ternyata dengan cara muncullah lubang yang sangat besar, air muncul dari sana.
Terpikir gak oleh manusia akan seperti itu? Tapi min haitsu la yahtasib, da urusan rezeki gitu udah mulai kepikir moal. Bagi manusia yang penting bertakwalah kepada Allah urusan rezeki. Apa Allah nu ngarezekian mah, dan rezekinya itu seperti apa gitunya? Seperti apa Allah menurunkan, Allah memberi rezeki kepada orang yang bertakwa, moal kepikiran, moal kalau kumaha ge. Jadi penting mah geus takwa lah. Kan tadi soal masalah pasti aya dan Allah yang menjanjikan jalan keluar. Kemudian soal rezeki, Allah yang menjamin, Allah memberi rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Moal kapikir ku jelema mah, apalagi urusan memberi rezeki mapan itu benar-benar urusan Allah. Ya, urusan memberi rezeki urusan Allahnya, karena yang memberi rezeki itu hanya Allah. Nah, kembali lagi ke sini nih. Ini contoh yang kedua, hanya ujub di dalam Al-Qur'an, yaitu di sini juga kalau di ayat ini orang-orang kafir itu merasa aman, merasa Allah juga tidak mampu berbuat sesuatu. Artinya ya, mereka merasa aman karena berada di dalam kawasan yang dengan benteng yang sangat kokoh, sehingga mereka mengira, mereka menyangka bahwa Allah pun tidak mampu mengazab mereka. Ya, karena yang tidak terpikir oleh mereka teh, kalau kita sudah ada di tempat seperti ini dengan benteng yang kokoh, aman, kuat, azab Allahnya berupa apa kira-kira? Ya, azab Allahnya berupa apa? Menurut logika nih, azab Allahnya berupa apa kalau sudah berada di dalam benteng yang sangat kokoh? Ternyata azabnya teh dibere nyeri beteng. So, gerak kabeh nyeri beteng. Wah, napikeun ka gogorentelan ripuh, goprak ke maut. Bukan dengan senjata gitulah, bukan dengan pasukan yang besar yang lebih kuat lalu menindas mereka. Aman karena mereka terlindung berada di dalam benteng yang kokoh. Bagi Allah kan eta disebut min haitsu la yahtasib, gak akan terpikir oleh manusia, tidak akan terjangkau karena apa namanya ya, karena kemampuan logikanya juga memang sangat rendah, sehingga dengan bentuk, dengan cara di luar jangkauan logika mereka. Nah, ujubnya itu mereka merasa aman dari azab Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, kemudian Allah menurunkan azab kepada mereka dari jalan atau dengan cara-cara yang tidak disangka-sangka, di luar dugaan, di luar perhitungan mereka. Dan Allah pun memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Justru mereka malah jadi ketakutan sendiri. Yukhribuna buyutahum biaidihim, kemudian mereka menghancurkan bangunan yang mereka buat sendiri tadinya sebagai bentuk pertahanan, dan inilah benteng yang paling kokoh. Ternyata Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka, akhirnya mereka menghancurkan bentengnya sendiri. Tuh kan gitu, kok Allah mah gampang. Allah memasukkan rasa takut ke dalam mereka, jadi ketakutan gitunya berada di dalam kawasan yang bentengnya kokoh itu, mereka malah menjadi ketakutan. Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka menghancurkan bangunan mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Ini di dalam ayatnya nih ya, sehingga mereka menghancurkan. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Itu gitu, Allah menghancurkan mereka. Apa ini diperhitungkan sebelumnya oleh mereka?
Nyapa sebelumnya diperhitungkan gitu oleh mereka yang seperti ini, di dalam hati mereka muncul rasa takut yang berlebihan hingga mereka ini kemudian akibatnya menghancurkan rumah-rumah mereka, bangunan-bangunan yang mereka bangun sendiri. Cek Allah teh nah atuh tak eta ujub teh beberanianan ngerasa aman lah dari azab Allah, ujub berarti ya kan merasa gitunya lepas dari Allah, taetan disebut ujub mah lepas dari Allah, merasa mampu akan sesuatu. Kalau untuk hal yang ini mah berarti tanpa bantuan Allah. Kalau orang kafir ini merasa mampu lepas gitunya, merasa mampu lepas dari azab Allah, mereka itu ujub. Kenyataannya Allah ternyata Allah menghancurkan mereka itu dengan cara memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Dengan rasa takut itu mereka kemudian menghancurkan rumah-rumahnya sendiri dan juga oleh orang-orang yang beriman. Nah, di ujung ayat ini fa'tabiru ya ulil albab, jadikanlah hal itu fa'tabiru teh pelajari, dalami, tadaburi hal seperti itu ya ulil albab itu wahai orang-orang yang berakal. Eta masalah nama min haitsu la yahtasibna, min haitsu la yahtasibnya itu yang artinya benar bagi Allah itu tidak ada yang sulit untuk sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan manusia. Manusia seringkali buntu karena kemampuannya terbatas. Bagi Allah apa yang sulit? Ya artinya jangan ujub itu, jangan lepas itu dari Allah. Jangan lepas dari Allah karena nanti kalau itulahnya ya nama cukup panjang nih pembahasan tentang ujub ini ya. Artinya jangan lepas dari Allah. Kemarin juga jurus setan nomor berapa? Yang kelimanya. Jurus setan yang kelima kan setan memasukkan ujub. Setelah manusianya beramal dengan baik, dengan benar, dengan serius, bahkan sempurna, selesai beramal, setelahnya setan memasukkan ujub, yaitu merasa mampu tanpa bantuan dari Allah. Nah, oleh setan kemudian dimasukkan ujubnya itu merasa dirinya hebat bisa beramal demikian itu tanpa bantuan dari Allah. Eta ujub berarti rusaklah amalnya. Rusaklah amalnya karena dia merasa bisa beribadah dengan baik, dengan benar, bahkan sempurna itu karena memiliki kemampuan yang demikian tanpa bantuan Allahnya. Itu di kabarnya yang di jurus setan mencelakakan manusia terkait dengan amal solehnya. Bagaimana setan mencelakakan manusia padahal ini kaitannya atau padahal ini tentang beramal soleh, bukan tentang berbuat maksiat. Kan yang kemarin itu kan 7 jurus setan itu bagaimana setan mencelakakan manusia terkait dengan amal soleh. Jurus kelima adalah ujub. Amal solehnya sudah selesai dilakukan dengan baik, benar, mungkin juga sempurna, sudah selesai, dimasukkanlah ujub, yaitu merasa dirinya bisa beribadah demikian itu karena dirinya memiliki kemampuan yang demikian tanpa bantuan Allah. Ujub kemudian jadi dosa dengan amalnya. Nah, ini contoh ujub yang keduanya, orang kafir merasa aman dari azab Allah karena mereka sudah membangun benteng yang sangat kokoh. Enak aja meureun cek Allah teh. Dan tadi kayak gitu, wah, saya kan hebat bisa beramal demikian karena saya punya kemampuan. Cek Allah teh ngeunah wis ya tadi bantuan moal bisa. Nah, ini orang kafir juga sama, mereka ujub merasa aman dari azab Allah karena mereka sudah bisa membangun benteng yang
sangat kokoh. Nah, ternyata bagaimana Allah mengazab mereka, menghancurkan mereka, datangkan rasa takut pada hati mereka, mereka kalang kabut sendiri. Akhirnya mereka lah yang menghancurkan bangunan yang mereka bangun sendiri. Ini gampang pisan ke Allah banyak. Mau itu yang min haisulam yahtasibu teh, di luar jangkauan kemampuan manusia, tidak akan terpikirkan, tidak terduga, tidak terkira. Termasuk yang tadinya saya melebar sengaja, Allah memerintahkanlah anggap bertakwalah kepada Allah, pasti Allah memberi rezeki. Bagaimana caranya? Tong dipikiran, mau angka pikir. Tapi pastinya Allah akan memberi rezeki kepada orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Min haisula yahtasib, mau kepikiran, mau cara kewelah pada waktunya pasti Allah berikan. Pikiran ti ayeuna hayang disakuan ayeuna rek naon cek Allah teh disakuan ayeuna pan dibolikeun lagi bulan hareup. Kewe atuh bulan hareup. Nya kuan duit ti ayeuna rek naon coba. Seolah-olah gitulah ya, hayang ayeuna apan engke dibolikeun lagi cek Allah teh bulan hareup terus ari disakuan ti ayeuna rek naon atuh. Paling keur dipamerkeun lah cek Allah teh paling keur dipamerkeun engke pe ku Allah. Oke, pas dina waktuna dibikeun. Terus tuh 17 ini baru mukadimahnya karena ada lagi ayatnya satu lagi tentang ujub. Ya, di mana ujub ini maksudnya bahwa tentang ujub ini yang barusan mukadimahnya, ujub itu sudah sudah disebutkan lah oleh Al-Quran, oleh hadis bahwa ujub itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tercela. Karena tadi melepas dari Allah, ya nama yang sangat tercela nama. Ini lepas dari Allah ya. Tadi merasa mampu, merasa selamat, kan contohnya yang dua barusan. Merasa mampu mengalahkan musuh, lepas dari Allah karena jumlah kami banyak. Kemudian kalau orang kafir tadi merasa aman, lepas dari Allah karena mereka mampu membuat pertahanan yang kokoh. Tak ujub nama lepas dari Allah.